Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Kreator Bulukumba. Seperti biasanya, yang baru menemukan channel saya silahkan di like, share, dan juga di subscribe ya, karena subscribe itu gratis, bosku ya. Semakin banyaknya di luar sana pemberitaan yang memuat perpisahan Baim Wong dan juga Paula Verhoeven, di mana Baim Wong di sini selalu disudutkannya. Dan begitu pula Paula yang sering mencari-cari kesalahan Baim Wong ya. Dan ya, banyak sekali orang mengatakan jika dalam perpisahan tersebut Baim Wong lah yang bersalah. Dan ya, rekaman itu sengaja dibocorkan oleh Baim Wong agar semuanya tidak lagi menyudutkan dirinya ya. Seperti apa rekaman suara tersebut? Yuk mari kita dengarkan guys ya. Kamu mengejar aku loh. Kamu di sini berusaha untuk nurut sama aku dan baik sama aku. Iya. Setelah itu di belakang aku, misalkan Ini kamu makan, aku lama sering tahu sekali loh kamar ya mandi, aku sering agak durasinya bertanya, guys ya. aku tuh nggak bodoh sayang. Kamar mandi berapa 2 jam, ngapain? Kecuali Oh, 2 jam chatting. dalam kamar Kak mandi guys bodoh ya. aku. Terus aku pernah nanya sama kamu, hah? Kamu aja sekarang diam, karena tahu semuanya aku. Aku tahu semuanya. Tapi kenyataannya, tunggu, biar aku ngomong dulu. Kenyataannya kamu manipulasi semuanya. Dan aku nggak ngerti buat apa, kamu tinggal minta. Aku nggak pernah bilang enggak, kamu minta satu kali pun. Kalau aku tegas, itu berarti ada kebaikan di situ. Jangan menggampangkan uang. Sesimpel itu. Tapi kamu pertama dari hari pertama sampai berapa tahun yang lalu, kamu dikasih 80 juta per bulan. Men, 85 juta plus keluarga kamu 100 juta per bulan. Kurang apa? Wow. Makanya. ngomongin Nafkah yang dikasih per bulan oleh Paula dari Baim Wong selama masih berstatus suami istri itu sebanyak 85 juta. 80 juta sampai 85 juta per bulan ya. Wow, itu adalah angka yang sangat fantastik. Dan ya belum lagi ke keluarganya begitu bosku ya. Dan ya menurut saya ya berlama-lama di kamar mandi itu ya selama 2 jam, waduh itu ngapain saja sih di kamar mandi tersebut. Berarti ini ya Baim Won sudah lama mencurigai Paula. Pastinya Baim Won di sini sering mengintip ya jika Paula itu ke kamar mandi. Begitu bosku ya. Dan ya bikin apa aja sih di kamar mandi sendiri lagi ya. Aduh kalau bukan chattingan apalagi itu ya rasa. Aduh guys, yes. Oke, kita lanjut ya. orang, kamu suami kamu. Iya sayang, makanya aku sadar. Pas aku umroh itu, aku berdoa, anak aku udah, kamu lihat sendiri chattingannya udah nggak ada sejak aku umroh. Dengerin aku. Aku di situ aku sadar sayang. Nih, dengerin aku. Aku bener-bener Dengerin aku dulu. Aku kan WhatsApp aku nih, umroh doa. Salah satunya adalah mudah-mudahan ini kamu dapat rezeki yang halal, bener ya? Isi DM-nya apa? Isi DM-nya apa? Aku baca. Iya, aku doa di rumah Allah nih langsung nih. Mudah-mudahan dia dapetin yang dia zolimin saya. Pas waktu. Nah, rubuh kantor yang itu tuh, gimana? Di BSD. Jawab doa gue. Kamu kira aku nggak tahu? Paula Verhoeven
Aku nggak bahas tuh. Males berantem. Aku anggap itu angin. Tapi itu sakit banget aku sebagai suami. Aku sakit banget. Dia doain supaya ini terjadi. Terus istri macam apa? Ini tuh hubungan kita Enggak, abis itu kau bilang, makanya gue gak izin kalau ke umroh. nggak izin apa? Ada, udah semuanya ada. Kan aku izin. Udah tahu, udah, diem. Udah, Paula, kamu mau sepintar apa berdalih sekarang? Udah kebaca semuanya di chat. Itu kamu yang nulis. Bukan, maksud aku adalah aku tuh sebenarnya istilahnya ngobrol ke situ tuh supaya apa yang ada di isi hati aku aja, maksudnya aku istilahnya Apa sih? Ngomong apa? Ini ngomong yang mana nih? bukan, maksud aku adalah Kamu aja bilang waktu itu kan bilang, di chat aja bilang, makanya aku gak mau izin kalau misalnya gak usah izin ke umroh. Hah? Pansan gue dadakan banget ya denger dia mau umroh. iya aku salah. Mau bohong apa aku yang perasaan aku? Mau gak bilang gak sayang sama kamu? Udah. Mau bilang aku gak cinta sama kamu? Mau bilang, udah, gak usah, enggak, aku gak perlu yang kayak gini-gini. Enggak, aku bilang aku gak perlu kayak gini-gini. Gak usah cium kaki, gak mau. Gak mau, aku mau kamu sadar aja. Mau sama aku, mau enggak, kamu punya sifat jelek banget. Di sini doa suami diterima Tuhan, dan itu adalah bukti nyata kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, karena perbuatan manusia yang tidak baik di mata Allah itu akan mendapat ganjarannya di dunia maupun di akhirat lah ya. Itu Bosku ya, termasuk pada Paula sekarang, dia sudah menerima ganjarannya di dunianya. Sekarang sudah terjadi perpisahan dan itu adalah ganjaran dari segala perbuatannya ya. Itu Bosku ya. Jangankan pergi umroh guys ya. Itu jauh sekali ke Mekah sana umrohnya. Ini kita di Indonesia guys. Jadi siapapun seorang istri keluar rumah saja itu harus minta izin ke suaminya guys. Jika tidak minta izin berarti sang istri tersebut itu dosa ya. Gitu, karena tanpa seizin suami dia keluar itu tidak dalam ridho suami ya. Gitu. Apalagi ini yang dilakukan Paula Verhoeven itu ya, dia ke Mekah umroh tanpa izin suaminya, waduh itu pasti akan terasa sakit memang ya. Dan kita tahu selama ini Mbak Imon dan juga Paula Verhoeven itu sering bersama, cinta dan sayangnya kepada Paula Verhoeven itu tidak diragukan lagi ya. Tapi semenjak ada orang ketiga di dalam rumah tangga mereka, semuanya berubah guys ya. Dan ya kita kembalikan lagi ke teman-teman yang ada di luar sana, netizen ataukah yang tidak suka dengan Pak Im Wong ataukah Paula Verhoeven. Kita jangan mengambil dari satu sisi, silahkan ambillah dari kedua sisi, yang mana benar, yang mana bersalah. Otomatis kita akan tahu kebenarannya, begitu bosku ya. Dan ya apapun yang diminta Paula Verhoeven kepada Pak Im Wong tidak pernah bilang tidak ya. Kalaupun Paula meminta uang sama Pak Im Wong dan Pak Im Wong tidak
tidak mau kasih, berarti itu ada kebaikannya. Dan saya rasa ya, memanglah seorang suami jika mengatakan jangan, berarti di sana ada kebaikan. Ya, tidak mungkinlah menjerumuskan siapapun anggota keluarganya dalam keburukannya. Tidak mungkinlah begitu, bosku ya. Seperti yang dilakukan juga Pak Imwon terhadap Paula, semua dilakukan itu demi kebaikan bersama. Dan ya, saya harap di sini semoga perpisahan Pak Imwon dan juga Paula Verhoeven itu agar kiranya baik-baik saja, berpisah secara baik-baik, dan semoga di antara keduanya kesedihan ini, semoga di antara keduanya lara ini cepat berlalu dan membuahkan kebahagiaan di masa yang akan datangnya. Oke, cuma itu. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.